yang menjadikan aku mendapatkan ketenangan hati dan pengen sekali wafat saya husnul khotimah. Wahai imam, tolong wahai imam. Sang imam dengan lembutnya, ini kisah nyata Pak di Mesir. Sang imam mengatakan, ada Pak amalan ringan memberatkan timbangan dan Allah cinta dengan amalan itu. Apa Pak Imam? Nabi mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ayo ucapkan. Maka subhanallah wa bihamdi subhanallah, dan dia jalan subhanallah wa bihamdi subhanallah azim, tidurnya subhanallah wa bihamdi subhanallah azim, iya, rebahannya subhanallah wa bihamdi subhanallah, terus begitu Pak, jogging subhanallah wa bihamdi, naik sepeda subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Suatu hari Bapak Ibu ketika mau berangkat ke masjid, masuk tuh, mohon maaf, pulang dari masjid, bukan mau berangkat, pulang dari masjid Pak, hendak mengambil sendal, jatuh, serangan jantung. Masuk rumah sakit, masuk ruang ICU, tak sadarkan diri. Alat EKG Pak, kabel-kabelnya sudah ada di dada. Kemudian rekam EKG-nya, monitor EKG bergerak, tatat, begitu ya. Anak istrinya melihat di etalase. Masya Allah. Apa yang terjadi? Beberapa menit kemudian monitor EKG-nya berhenti Pak. Apa artinya Bu? Meninggal dunia. Tapi sang dokter memanggil anak istrinya, ibu silakan, anak-anak silakan, ayo kita ikhtiar dengan alat kejut jantung, kayak setrikaan, betul ya? Dibuka alat-alatnya, ditekan Bu dengan alat setrika, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali nggak bisa. Ayo anak-anak, ayo doa, banyak doa. Yang terakhir Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba bergeraklah dadanya. Ya Allah, mukjizat datang Pak. Napasnya muncul, kemudian grafiknya bergerak lagi. Matanya terbuka. Ya, tangannya mengangkat bergerak, melihat anak istrinya, matanya dengan dokter-dokternya. Lalu mulutnya terbuka. Apa yang diucapkan Bu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mati. Hakon hadil kisah. Ini kisah nyata Pak. Allah enggak izinkan seorang hamba mati kecuali dengan kebiasaan-kebiasaannya. Ya, amalannya ringan tapi dia biasakan, Allah matikan ia dengan kebiasaan yang dia lakukannya. Man yatada 'ala syai' mata 'ala syai'. Barang siapa yang terbiasa dengan sesuatu, maka Allah matikan ia dengan satu kebiasaannya. Seperti ustazah siapa Bu yang meninggal itu? Hah? Yang meninggal dunia dalam keadaan baca zikir di masjid. Ustazah Atifah, Masya Allah itu Bu. Sedang baca tahlil wa ilahukum ilahu wahid, meninggal dunia. Mengapa? Karena kebiasaan zikir yang dia lakukan. Alhamdulillah. Ini poin yang pertama nih Bapak Ibu. Maka mencontoh akhlak Nabi dengan cara apa? Dengan cara mengaplikasikan perilaku Nabi sehari-hari Pak. Ya, dalam kondisi nyetir subhanallah wa bihamdihi subhanallah, naik motor la haula wala quwata illa billah, alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Ibu sedang masak, betul ya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu subhanallah. Betul begitu ya? Orang tua dulu Bu, gimana kalau ngayunin anak dulu Pak? Dulu ya, anak kita atau kita dulu diayun pakai apa Bu? Kain apa Bu? Kain batik, tambang di mana Bu? Di palang pintu, betul kan? Emak kita tuh goyangin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu anak sawan. Masya Allah, luar biasa. Artinya apa? Zikir. Apalagi ibu-ibu emak kita tuh ngelonin anak pakai kipas, betul loh. Namanya apa kipas itu?
hilir. Ya. Salatullah sambil tiduran tuh. Ini anak sambil nyusu, betul ya? Salatullah salamullah ala toha. Tidur tuh. Ditoel sama anaknya tak jalan lagi gitu. Pernah begitu, Bu? Pernah nggak? Saya menyusuin anak, suami datang. Ngapain, Mah? Ini anak tidur. Mah, ngapain? Ini diam-diam anak tidur. Lah, anak mana? Anaknya udah hilang, Bu. Anaknya loncat ke jendela. Pernah begitu, Bu? Pernah nggak? Istri saya pernah, mungkin karena ibu soleha nggak pernah kali ya. Itu Masya Allah, membiasakan diri dalam aktivitas yang sederhana saja yang dicontoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi berikutnya akhlak kepada tetangga. Agama apa yang mengatur kehidupan dengan bertetangga kecuali rinci? Nabi mengatakan itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang sebelum ia mencintai saudaranya seperti halnya ia mencintai dirinya sendiri. Bu, ibu, tetangga sebelah punya pohon mangga. Bu RT, tetangga sebelah ibu, ada Bu RT sini? Bu RT. Oh, nggak ada. Pak RT-nya ada, Pak RT-nya. Waduh, Masya Allah. Ini RT kita bicara Pak RT Somalia, betul ya? Ini ada rumah Pak RT, Bu RT, itu punya pohon mangga. Dahan dan rantingnya sampai ke rumah kita, Bu. 5 mangganya ada di halaman rumah kita, Pak, Bu. Boleh nggak mangganya diambil? Bu, boleh nggak? Semangat amat lu. Urusan mangga aja semangat kita, Pak. Boleh ya? Boleh. Kitabnya ada, Minhajul Qasidin. Boleh, kenapa? Karena sudah melewati batas teritorial rumah kita. Yang kedua, daun-daun mangganya, sampahnya ada di halaman rumah kita. Betul, Pak ya? Berarti boleh nggak, Bu? Iya, alhamdulillah. Tapi adabnya, adabnya ngomong, Ibu. Assalamualaikum, Bu RT. Bu RT, Assalamualaikum. Bu RT keluar, Waalaikumsalam. Bu Zainab, ada apa? Bu RT nih, mohon maaf, mangganya udah saya ambil. Nah, itu kan mangga saya. Ya kan dahan dan rantingnya di halaman rumah saya, sampahnya di rumah saya. Kemarin pengajian Ustaz Zainal begitu. Gitu. Apa kata Bu RT? Ya Allah, mangga gua ya Allah gitu. Kata Bu RT, besoknya Bu RT dendam. Assalamualaikum Bu Zainab. Waalaikumsalam Bu RT, ada apa? Bu Zainab, ayam Bu Zainab di rumah saya, ayam Bu Zainab. Ayam yang mana? Ayam jago 2 sama ayam kampung atu gitu, betina. Masya Allah. Bu RT kan ayam beda dengan pohon mangga. Lah, telotoknya di rumah saya gitu. Kata siapa tuh? Kata Bu RT. Masya Allah, dendam Bu RT. Bu Zainab dendam lagi. Besok sore, Assalamualaikum Bu RT. Waalaikumsalam Bu Zainab, ada apa? Pak RT main di rumah saya, Pak RT. Pak RT di rumah saya. Ini maksudnya apa? Lah kemarin ayam saya. Ini ngaji di mana ini? Ini. Ya apa ini Pak RT Somalia, beda dengan Pak RT sini Mah ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akhlak bertetangga. Fala tatatalla ainaka ila babi dari fulanin. Dalam bab akhlak tentang bertetangga disebutkan enggak boleh kita, Pak. Kita punya rumah, ini kan rumah pagarnya pendek atau bahkan enggak ada pagar ya. Pintu rumah tetangga sebelah kita, Pak, terbuka. Kita begini nih. Apa bahasa Indonesianya, Bu? Bahasa Indonesianya apa? Ngintip. Ngintip pakai lobang. Apa bahasa Indonesia, Bu? Fala tatatalla ainaka ila babi dari fulanin. Janganlah engkau menjatuhkan pandangan matamu ke pintu rumah yang terbuka dari tetanggamu. Enggak boleh, Pak. Haram hukum. Pintu rumah tetangga sebelah kebuka, kita begini. Hukumnya haram. Itu adab dalam bertetangga.
Masya Allah, diatur oleh Islam. Begitu ya. Terlebih adab dalam maaf hubungan suami istri. Janganlah engkau membuka aib rumah tanggamu dalam hubungan ranjang, nggak boleh. Sampai-sampai aib kita suami istri jangan didengar oleh anak-anak kita. Ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu adalah pakaian untukmu wahai laki-laki, wahai suami. Dan wahai para wanita, suamimu adalah pakaianmu. Jangan ditanggalkan pakaian Anda, pasangan Anda, jangan. Artinya jaga aibnya. Betul ya? Nah ini Masya Allah, sehingga saling menghormati, saling mencintai, bahkan saling memuliakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ibu tahu kelemahan laki-laki ada di mana? Ini mohon maaf nih, kita rahasia ya, jangan dikasih tahu jamaah yang lainnya. Khusus Masjid Al-Hikmah aja. Ya, sepakat Bapak Ibu? Ya, kelemahan laki-laki ada pada 3 tak: harta, tahta, wanita. Kelemahan perempuan ada pada 3D: duit. Makanya kalau bini udah nggak punya duit Pak, nyanyi qosidahan, ya dana itu tuh. Kalau ya dana sering nyanyi berarti uangnya habis. Kelemahan laki-laki secara spesifik ada pada mata. Berapa banyak laki-laki maaf ya berselingkuh di luar, melakukan hal yang haram di luar karena nggak bisa jaga mata. Ya, akui itu Pak. Walaupun Anda tadi malam sholat tahajud, subuhnya di masjid, lalu sholat duha, berangkat masuk mall, ada SPG sebelah kiri. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. Berat. Maka Rasul mengatakan, kalau engkau melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatmu, cepat-cepat datangi istri. Tuh. Maka ibu punten, jadilah orang yang berpenampilan baik di mata suami. Ya. Maka maaf, bukan karena cantiknya Pak, karena cantik dan tampan relatif. Sedangkan jelek mutlak, betul ya? Ya, betul kira-kira? Artinya apa? Jadi pribadi yang menyenangkan di mata suami, segar, betul ya? Suami pulang sudah wangi, penampilan cantik, ya kan enak, betul Pak? Ini suami malam pulang, Masya Allah, muka si istri udah kayak kebon. Tahu Bu kebon Bu? Timun, bengkoang, apalagi Bu? Sereh, jahe, tomat, apa namanya itu? Hah? Masker. Istri maskeran saat suami pulang. Mana malam Jumat, Masya Allah, dibuka pintu, langsung suami baca ayat kursi, Allahu la ilaha illallah. Begitu ya. Tapi Masya Allah, ya kalau ibu berpenampilan baik, kita yakin suami pasti akan cinta dan sayang. Amin. Tapi mohon maaf Pak, untuk cantik menarik butuh modal. Betul ya? Betul Bu? Seneng amat ini ya. Ya, nge-gym 3 juta, facial 5 juta, amin. Ya, pedicure 12 juta, amin. Ya, belanja 30 juta, amin. Semuanya dalam bentuk khayalan, amin. Dan dari mana budgetnya ini? Ya, itu kelemahan laki-laki Bu. Dalam kitab Al-Afaf, Al-Iffah. Lalu berikutnya kelemahan wanita Pak ada pada telinganya. Wahai para suami, jangan Anda pelit untuk memuji istri. Orang sering memuji itu, mohon maaf, masa-masa pacaran aja itu pujiannya dahsyat banget. Betul ya? Ya Allah, dulu pacaran naik motor, pacarnya pelan-pelan, ayo Kak Adik, ayo pelan-pelan, ayo naik pelan-pelan, iya, udah siap, udah pas, ayo. Enak banget ditungguin pelan-pelan. Udah menikah punya anak 3, naik motor, istri belum naik, wos dulu.
Ada begitu Bu? Ada nggak? Istrinya tulang pinggang begini, masya Allah. Ayah, gitu. Ini terus terang Bapak Ibu, pengalaman saudara saya itu. Saya punya saudara suami istri, anak sudah 5. Masya Allah naik motor mau kondangan Ibu, istrinya belum naik, suami luas. Di lampu merah ngomong tuh, mah amplop, mau nggak amplop? Jangan lupa mah, lah mana? Nggak ada istrinya Pak. Balik lagi istri tulang pinggang, kelewatan lu ya, gitu. Ya mohon maaf nih, ya. Jangan sampai wahai para suami pelit untuk memuji istri. Aisyah Bu, Bu. Mohon maaf Pak, saya sering manggil ibu. Kenapa? Karena di sini ada acara, di sana ada acara. Betul. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Aisyah Bu menyediakan air hangat saat Nabi datang. Nabi datang, Aisyah menurunkan air hangat itu. Kata Nabi, engkau minum dahulu wahai Aisyah. Loh, kok saya wahai Nabi? Karena engkau menantiku dan engkau lelah menungguku di sini. Maka Aisyah minum beberapa tegukan itu. Setelah diminum beberapa tegukan diambil oleh Nabi. Ini ada dalam kitab fikih sunnah, babnya bab haid. Artinya Aisyah saat itu dalam keadaan haid Bu. Minum dari gelas Aisyah, lalu Nabi mengambilnya. Nabi melihat bekas bibir Aisyah, disitulah Nabi bertemu dengan dekat di tempat bekas bibir Aisyah dan meminumnya. Masya Allah, Aisyah hatinya celeput. Bekas bibir Aisyah, disitulah Nabi minum. Pernah begitu Bu? Pernah begitu? Nanti Ibu pulang ke rumah, buat teh manis, pakai pemerah sedikit. Ya, suami tawarin teh manis, ayah ini teh manis, lalu diuyuk. Ibu uyuk dulu, langsung kasih sama suami. Apa reaksinya? Kata suami, ganti. Itu suami nggak ada romantis pisan itu, Masya Allah. Nabi Bapak Ibu hampir 17 hadis tentang sifat romantisnya Nabi kepada istrinya. Memujinya, mengatakan barakallahu fiik, jazakillah khairan. Luar biasa. Canda Nabi dengan Aisyah. Lomba lari, mandi satu bak dengan Aisyah. Luar biasa canda. Maka saya katakan canda dalam rumah tangga akan membuka katup-katup cinta yang lama tertutup. Asik, betul ya? Betul Pak? Betul Bu? Ibu pernah masak Bu di dapur, pernah? Seringnya Ibu masak di dapur, Bapak nih Pak, halo Pak, Bapak langsung meluk isi dari belakang tuh, set, Masya Allah, itu udah kayak film Titanic Pak, betul ya, indah banget itu, padahal istri bau kompor, betul ya. Suami meluk dari belakang karena romantis. Anak ngelihat dari jauh. Kata anak apa? Najis. Karena anak nggak paham arti romantis. Betul ya? Nah ini, mohon maaf ini ya. Ini bab akhlak Nabi dengan istri, akhlak Nabi dengan keluarganya dicantumkan. Akhlak Nabi ketika digoncang prahara dengan yang namanya apa Bapak Ibu? Rizki. 3 bulan berturut-turut dapur Aisyah nggak ngebul Bu, tapi Aisyah nggak pernah nuntut Nabi. Luar biasa, nangis tuh, tapi tidak pernah menuntut Nabi. Artinya apa? Qanaah. Wahai para istri, qanaahlah dengan pendapatan suami. Siap Bu? Qanaah Bu? Apa arti qanaah? Menerima apapun yang dibawa oleh suami tercinta. Dikit atau banyak, terima tidak Bu? Serius? Walaupun sebulan hanya 500.000 rupiah, terima? Tadi bilang terima, sekarang diem. Ya, suami ojek online Ibu, ya Pak, langsung ditarget. Mama nggak mau tahu, setiap hari 200.000.
Masya Allah. Suami ngacir, ibu online, Karawang, Purwakarta, Cirebon, Surabaya, muter terus. Pulang sampai rumah cuma 175.000 rupiah. Apa kata istri? Lanjutkan, besok 200. Jangan pulang sebelum 200. Besok dia ngacir cuma dapat 95.000 rupiah, Bapak Ibu. Dimarahin lagi oleh istrinya, jangan pulang sekalian Pak kalau begitu mah. Akhirnya hari ketiga suami stres ibu. Hari ketiga pada zuhur udah pulang. Kok udah pulang ayah? Nih uangnya. Ya Allah, 4 juta ya, Masya Allah, banyak amat rezeki hari ini. Motor gua jual. Motornya. Kesel sama bini gitu Pak. Nih Bu, hati-hati nih. Halo Bu. Maka rezeki itu Bapak Ibu ada 3, ada 4. Perhatikan ini ilmu nih Bapak Ibu. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan 4 level rezeki. Berapa Pak? Rezeki terendah, rezeki tertinggi, rezeki yang termulia, dan rezeki yang sempurna. Wa adna darajati rizqi al-mal. Rezeki terendah itu adalah harta. Allah tidak pernah mengatakan dalam Al-Quran rezeki yang sempurna itu adalah harta, nggak ada. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, innama amwalukum wa auladukum fitnah, innama amwalukum wa auladukum aduwwan lakum fahzaruhum. Harta itu adalah ujian, harta itu adalah musuh. Musuh Pak. Ibu banyak harta ngapain coba? Tawaf di mall, sa'i di Giant, udah itu aja kerjanya Pak. Banyak harta beli gelang 13 di kanan, 13 di kiri. Apa yang terjadi? Sombong. Bu RW mampir, Bu RW. Kenapa? Punya gelang Pak. Betul begitu? Saya nanya sama ibu, ibu kalau suami kaya ngapain kira-kira? Jawab jujur. Kalau suami kaya ngapain Bu? Tuh. Kedengeran gak Pak? Kawin lagi. Ibu jangan buruk sangka. Suami kalau kaya itu sedekah. Betul Pak? Sedekah. Setuju Bu? Sedekah. Kalau suami kaya baik sangka, dia sedekah. Sedekah istri pertama, istri kedua, istri ketiga gitu. Sama juga itu Maya. Ini Masya Allah, harta kalau sudah banyak Bu, mohon maaf, sombong dia. Menguasai, punya kekuasaan hebat, ribut rumah tangganya. Punya anak buah, punya ajudan, ditembak, bohong sana, bohong sini. Sama-sama bohong, singkatan sambo, gitu. Sama bohong. Kaya raya, naik Bu derajatnya, kaya, tenar, luar biasa, berantem rumah tangganya. Istrinya dicekek, dibanting oleh suaminya. Ada begitu. Ya apa Ibu? Hah? Ya saya cerita nih. Ya, orang kalau sudah kaya begitu. Betul ya? Tuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada seorang supir ambulan Pak. Supir ambulan. Setelah sholat Jumat dia deketi Ustadz, apa yang Ustadz ceritakan tadi pas banget dengan diri saya Ustadz, berkah ya. Saya gaji 600.000 rupiah, alhamdulillah Ustadz. Anak saya 5, anak pertama kedua kuliah ke luar negeri dapat beasiswa, anak ketiga SMA, anak keempat SMP, dia megang TPA di musola, dia punya uang jajan masing-masing. Oh, anak kelima SD kelas 3, saya fokus dengan anak ketiga. Alhamdulillah Ustaz, untuk urusan anak beres. Padahal gaji saya 600.000 Ustaz. Kemarin masuk rumah sakit, 2 pekan di rumah sakit, direktur rumah sakit mengatakan, Bapak nggak usah bayar ya, kan Bapak supir ambulan. Ya Allah, alhamdulillah, gratis, sakit gratis. 3 hari yang lalu istri saya lahiran anak ke-6 Ustaz. Lahiran anak ke-6, alhamdulillah, depan rumah bidan, gratis Ustaz. Bidan itu adik istri saya. Bidan itu adalah adik istri saya. Masya Allah, gratis semua itu.
Apa dia katakan? Nih, saya senang Pak kalimat terakhirnya. Apa dia katakan? Ustadz, rezeki gaji saya 600.000 rupiah, tapi rezeki saya ada di mana-mana. Cakep. Itu sesungguhnya tuh yang nikmat. Betul? Gaji 600.000 rupiah, tapi rezekinya di mana-mana. Ada orang yang gajinya 200 juta rupiah, tapi masalah hidupnya di mana-mana. Istrinya selingkuh, anaknya kena narkoba, anak perempuannya hamil di luar nikah, orang tuanya penyakit tak kunjung sembuh, ribut dengan tetangga sebelahnya. Gajinya 200 juta rupiah per bulan, enak Bu. Pilih mana? Yang kedua atau yang ketiga? Pertama, nggak ada pilihan yang ketiga, jangan ngarang. Subhanallah. Iya, perhatikan Pak, ada kalimat yang indah untuk quote kita nih. Apa tuh? Tidak setiap kita punya gaji, tapi setiap kita punya rizki. Betul? Jangan sombong Anda yang punya gaji, bahwa sesungguhnya ada orang-orang yang rizkinya melebihi daripada gaji kita Pak. Kemarin baru pulang umroh Pak, Masya Allah, ada seorang bapak tawaf nangis. Ya Allah Ustaz, saya nggak punya uang, tapi bisa ngelihat Ka'bah ya Allah, Alhamdulillah. Bapak kerja apa? Saya office boy Ustaz. Nabung berkali-kali nggak bisa, untuk ngontrak aja susah. Tapi saya diundang, dipanggil oleh Allah ke tanah suci ini. Oh, yang Allah panggil itu adalah orang yang punya iman, bukan orang yang punya uang. Berapa banyak orang punya uang nggak umroh-umroh? Betul tidak? Ya. Maka iman itu energi yang sangat kuat. Setuju Pak? Rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu sholat ke masjid. Betul gak? Ini speaker keluar gak kira-kira nih? Hah? DKM tanggung jawab DKM ya. Rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu sholat di masjid. Ibu-ibu rumahnya dekat dengan majelis taklim nggak menjamin orang itu datang ke majelis taklim Bu. Rumah yang di dalamnya penuh dengan Al-Quran tidak menjamin orang itu baca Quran. Rumah yang mewah mentereng banyak uangnya nggak menjamin sedekah dia, nggak ada jaminan. Betul ya? Bapak Jumatan nih ada uang Pak 500.000, 700.000, jaminan sedekah nggak ada. Yang menjamin kita sedekah tuh iman. Rumah yang jauh datang ke masjid sholat karena iman, bukan karena dekatnya. Uangnya nggak banyak tapi sedekah. Anak muda punya uang di dompet nih 700.000 sama 5.000. Dia lihat Jumatan tuh, dia ambil 5.000 tuh, set gitu tuh. Engkong di belakang nyolek, Mas. Wih, si engkong ngasih 300.000 tuh. Diambil, ya Allah, si ingkong 300.000 dimasukin tuh. Mantap si ingkong. Memang biasalah kalau wajah bau tanah begitu kira-kira dah. Setelah dimasukin, ditegur lagi sama si engkong, Mas, itu tadi 300.000 uang kamu keluar dari sini ke belakang. Uangnya, ya Allah, engkong uang saya kong. Lah, lu asal masukin, tanya dulu ngapa gitu ya. Nyesel dia, ya Allah, mana DKM masjid, ya Allah, uang saya. Betul ya? Rizki yang terendah adalah harta. Setuju ya? Rizki yang tertinggi apa Bu? Rizki yang tertinggi adalah kesehatan. Ya, musim Covid, gara-gara pengen sehat beli madu, jahe, kunyit, daun saga, daun bidara, dioplos semua, diminum apa aja. Karena kita pengen Bapak pengen sehat, jogging Pak, Jababeka 3 kilo, 5 kilo. Sepedahan, goes tipis ke jonggol. Betul. Cepret, selfie. Ya Allah, tiap naik sepeda selfie Pak. Tukang somai tiap hari naik sepeda nggak pernah selfie Pak. Sombong banget ini Pak. Selfie terus. Goes tipis 20 kilo, 40 kilo sampai, jogging 5 kilo sampai, ke masjid 200 meter nggak sampai. Ada apa itu? Betul ya? Jadi nikmat tertinggi adalah kesehatan. Ya, saya menemani bupati dengan ketua DPRD yang lain makan prasmanan. Ya, nasi uduk, nasi putih, nasi goreng, nasi sosis, macam-macam nasi lah, nasi basi ada kali ya.
opor, rendang Pak, apalagi sate, ikan kakap banyak, 6 meter Bu makanan. Itu bos pimpinan megang piring, dilihat nasi lewat, ayam, kambing lewat, sop lewat, ikan kakap lewat, ujung-ujungnya jeruk sama pisang. Ajudannya mengatakan, Assalamualaikum pimpinan, mohon maaf, kok nggak makan pimpinan? Sini loh, sini. Nih, asam urat, diabetes, kolesterol darah tinggi nih, mati nih. Kalau udah sakit nikmatnya terputus, betul ya? Nikmat makan hilang semuanya, sakit. Ibu suka makan bakso, diajak makan bakso yang istimewa, mulut sariawan 3, kemakan nggak bakso Bu? Enggak. Itulah nikmat sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu mohon izin, boleh saya minta tolong ya? Halo Bu, boleh minta tolong? Ayo gerakan tangannya naik ke atas. Ayo semuanya, 1, 2, 3 semuanya, kecuali yang koma. Iya. Bisa Ibu belakang? Halo Bu. Bisa. Terus yang belakang. Ah itu belum tuh, coba. Bisa. Ayo, Bapak bisa. Nah, sudah selesai. Maksudnya apa Ustadz? Di RSUD Kabupaten Bekasi ada ibu 53 tahun, stroke setengah badannya, fisioterapi di sinar panas, tambah akupuntur. Setelah selesai dokternya mengatakan, ayo Bu Haji angkat tangannya pelan-pelan. Alhamdulillah dokter. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Turunkan Bu Haji, ayo pelan-pelan. Ya Allah dokter, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Naiknya 5 kali alhamdulillah, turunnya 5 kali alhamdulillah. Bapak Ibu tadi naik berkali-kali ucapin alhamdulillah enggak? Siapa yang tadi ngucapin alhamdulillah angkat tangan? Ada enggak yang ngucapin alhamdulillah Pak? Ada. Ngucapin nggak tadi? Ulangin 1, 2, 3. Alhamdulillah. Baru dah kita ngomong alhamdulillah ya Allah. Artinya apa? Ada kalanya kita sering lupa untuk bersyukur. Ada kalanya untuk bersyukur kita harus diingatkan oleh orang lain. Betul begitu Bu? Kita bisa mengatakan alhamdulillah setelah melihat orang buta. Kita baru bisa bergerak nikmat mengatakan alhamdulillah setelah melihat orang stroke. Dan kita bisa nikmatnya berdiri setelah lama duduk, betul ya? Nanti lihat ya setelah pengajian dah, lihatnya ngangkatnya. Alhamdulillah. Nanti kelihatan Pak, betul ya? Yang gonta-ganti kaki biasa itu, ya. Nikmat tertinggi adalah kesehatan. Nikmat yang ketiga, nikmat yang termulia. Nikmat yang termulia itu adalah sholahul abna. Afdalul rizki sholahul abna. Rizki yang termulia itu adalah anak yang soleh. Bapak Ibu mau berangkat ke Eropa, keliling Eropa, Jerman, Amsterdam, betul, Perancis. Anak ditinggalkan sama neneknya. Mau berangkat 10 menit masuk pesawat, bunyi dering telepon. Assalamualaikum Pak Fulan. Waalaikumsalam, iya Pak, dengan saya. Mohon maaf Pak, anak Bapak namanya si Fulan bin Fulan. Oh iya anak saya itu. Anak Bapak terlibat tawuran, kami dari Polres Bekasi. Di dalam tasnya ada lintingan 4 ganja. Mohon izin Pak, bisa merapat. Berangkat nggak Bu? Kira-kira Bu? Nggak berangkat Pak. Anda langsung katakan kepada istri, batalkan keberangkatan kita Pak. Ini anak bermasalah. Sepanjang perjalanan pulang mikirin anak dan anak. Betul. Betapa anak nakal itu kegelisahan bagi hati. Anak durhaka penyakit bagi jiwa. Anak bermasalah kegelisahan sepanjang masa. Tapi sebaliknya ketika kita punya anak yang soleh, kekuatan bagi jiwa, ketentraman bagi hati. Betul? Kedamaian dalam hidup. Bapak pulang kerja hujan lebat jam 11 Pak.
naik motor banjir di Lemah Abang, sampai-sampai kita dorong motor sisa sepion berarti di dalam tuh ya, sampai rumah Pak mogok didorong, Masya Allah jam 12 tepar, panas dingin pagi-paginya, padahal harus masuk jam 8 pagi kerja. Istri mengatakan, ayah kalau sakit udahlah istirahat, ayah demam loh, panas gitu. Ya sudahlah istirahat. Ketika mau istirahat bunyi dering telepon. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Oh ini Dedek? Iya aku. Kok bisa telepon saya? Minjem HP Ustazah. Ayah sehat? Oh ya ayah sehat. Bohong nggak Bu? Bohong. Ada apa saya? Nanti hari Ahad jangan lupa, besok lusa Ahad datang ya. Loh kok nggak ada informasi, ada apa sayang? Ada acara wisuda. Wisuda apa? Aku sudah hatam Quran 30 juz ayah. Makasih ayah atas rezeki halalnya. Terima kasih ayah atas doa indahnya. Terima kasih ayah atas lelah letihnya. Insya Allah aku ingin ngasih hadiah mahkota di surga untuk ayah sama mama. Ayah gak boleh sakit, ayah harus sehat. Nanti ayah datang ya, Masya Allah. Ya sayang, ayah datang. Linang air mata. Setelah ditutup itu HP, Anda katakan kepada istri, mah buat air panas. Ayah ingin mandi air hangat. Loh, ayah ngapain? Ayah kerja. Anak kita ngasih tahu. Besok lusa wisuda Quran, dia hafal Quran 30 juz. Pagi siang malam dia murojaah Quran. Tidak ada lelah letihnya untuk memuliakan orang tuanya. Malamnya tahajud, siangnya salat duha, Senin Kemisnya dia puasa untuk memuliakan orang tuanya. Pantang ayahnya lelah, pantang ayahnya capek, pantang ayahnya sakit. Bismillah, hari ini ayah harus kerja untuk memuliakan anak kita. Ayah sehat sekarang. Betul Bang? Betapa anak soleh itu dan kekuatan bagi jiwa. Energi yang sangat hebat ketika kita mendengar anak kita prestasi dalam akhlaknya. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu perhatikan ini ya, afdalul rizki yang utama adalah anak yang soleh. Alhamdulillah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, halo Bu, terakhir. Nah, ini kalau terakhir agak cerah nih wajahnya ya Allah. Terakhir. Yang terakhir Bapak Ibu, wa atamamu rizki ridho Allah. Dan rizki yang sempurna itu adalah ridho Allah Subhanahu